Baik, teman-teman, selamat pagi menjelang siang. Di kesempatan ini kita akan singkat saja membahas kemarin eh, Anda kan diminta untuk membuat laporannya. Nah, dalam laporan tersebut ada dua hal yang harus Anda masukkan dalam laporan, termasuk di antaranya adalah industri overview serta market analysis. Nah, kita di kesempatan ini akan melihat yang disebut dengan industri overview. Di Indonesia itu eh, permasalahannya ada gini ya. Jadi untuk memahami industri overview itu kita butuh data. Data kita itu di Indonesia biasanya kurang update. Yang paling update datanya itu ada di BPS. Kalau di luar negeri ada beberapa website yang bisa dibayar untuk mendapatkan data. Data detail, misalnya tentang industri makanan dan minuman, mereka punya detail industri tersebut. Sebenarnya kalau di Indonesia kayaknya kayak perusahaan kata data itu pengen bisa seperti perusahaan-perusahaan di luar yang memiliki data yang besar. Karena ingat ya, yang menguasai data itu adalah orang yang akan menguasai dunia ya, atau perusahaan yang bisa menguasai semuanya. Anda lihat perusahaan seperti Google, sebenarnya ada perusahaan yang menguasai data secara global. Facebook, perusahaan yang menguasai data secara global. Mereka lah yang akan menjadi pionir di segala industri karena data tersebut bisa pakai untuk memetakan industri seperti apa, market demand seperti apa, jumlah customer-nya akan seperti apa di wilayah mana, itu mereka punya data tersebut. Sebagai contoh ya, kalau di Indonesia itu pemerintah, particularly di Jakarta itu, bantuan sosial itu cara pengkategoriannya mudah. Cari aja eh, anggota masyarakat yang pekerjaannya itu Gojek. Jadi Gojek itu menjadi basis data untuk memberikan penyaluran bantuan dari pemerintah. Nah, Gojek ini punya data berapa orang drivernya yang bekerja di perusahaan tersebut, gajinya berapa, pendapatannya berapa, di wilayah mana, mereka punya data tersebut. Nah, industri overview di luar negeri itu punya beberapa website yang Anda bisa gunakan, tapi ini particularly untuk di luar negeri ya. Saya berikan contoh untuk memahami industri overview, Anda bisa ke websitenya Mintel, tapi ini berbayar. Kalau Anda kuliah di luar negeri itu gratis ya aksesnya. Kemudian kalau Anda ingin pilihan berikutnya ada Euromonitor. Eh, Euromonitor ini dia expertnya juga di banyakkan di Eropa dan Amerika. Jadi data tentang Asia ini sebenarnya masih kurang. Jadi Mintel dan Euromonitor ini Mintel ini, yang kalau Anda lihat ini Euromonitor, itu mereka bersaing untuk memberikan data dan datanya itu dijual kepada perusahaan. Jadi waktu saya kuliah di luar itu karena universitas berlangganan di Mintel dan Euromonitor, eh, mereka apa-apa perusahaan tersebut berlangganan sehingga kita dengan mudah bisa misalnya memahami perspektif industri, landscape industri di Inggris modelnya seperti apa. Nah, kita kembali ke industri overview ya. Jadi apa yang harus Anda lakukan dalam tugas Anda itu pertama adalah memberikan general information. General informasi ini mencakup industri tersebut secara sederhana seperti apa kondisinya. Misalnya Anda pengen berbisnis di industri makanan, maka Anda harus memberikan setidaknya gambaran industri makanan di Indonesia itu seperti apa. Kayak misalnya kita melihat data dari, saya stop dulu di sini, saya share laporan dari Mintel. Nah, tadi. Nah, ini adalah contoh laporan dari Mintel. Laporannya ini tentang global food and drink trend. Jadi dia melihat tren pada makanan dan minuman. Nah, di laporan ini ada yang menarik tuh secara global, tapi ini secara global ya, tidak di Indonesia secara khusus. Jadi kalau misalnya Anda punya data, misalnya di Indonesia seperti apa, itu akan sangat menarik.
Jadi kita lihat data yang mereka dapat, misalnya nih, customers are growing more aware of the impact of processed food and drink. Jadi customers itu sudah mulai sadar tentang bahaya mengkonsumsi dari makanan dan minuman yang diproses ya secara let's say chemical atau over processing. Mereka sudah sadar tuh bahwa kalau mengkonsumsi itu sudah tidak sehat. Jadi kalau kita lihat 79% a Chinese adult, ya orang Cina yang usianya 50 sampai 65 mengatakan bahwa mengurangi makanan yang diproses itu is a very somewhat effective way to improve health. Jadi mereka mengatakan 79% mengatakan bahwa kalau mereka mengurangi konsumsi mereka terhadap makanan yang diproses itu akan memperbaiki kesehatan mereka. Artinya kalau Anda adalah industri makanan atau usaha Anda adalah usaha makanan yang ingin menyediakan makanan yang diproses, canning produk seperti itu, sausage misalnya, jadi semua jenis makanan yang heavily processed, berarti ini menunjukkan customers Anda bukanlah pada usia di rentang usia 50 ke atas. Karena ini tidak akan dibeli oleh mereka. Jadi Anda harus bisa punya gambaran secara sederhana industri itu akan seperti apa ke depannya. Nah, data juga di sini dilihat nih, 34% US adults say process is a top concern. Jadi proses food itu menjadi permasalahan utama aside from price dan taste. Di samping dari harga dan taste, rasa when purchasing food or product. Jadi hanya 34% orang dewasa di Amerika yang memiliki concern terhadap processed food. Apa artinya? It means bahwa 66% orang Amerika itu masih akan berpotensi membeli makanan yang diproses. Jadi kalau misalnya Anda mau enter market di Amerika, karena datanya menunjukkan mereka mayoritas tidak terlalu peduli, jadi silakan memasuki, still potensial. Tapi mungkin harus dilihat target usianya berapa. Nah, kalau Anda pengen memasuki misalnya di Cina, itu harus you need to basically rethink again usia berapa kira-kira itu yang akan membeli produk Anda. Nah, kita lihat nih. Customers di India, Chili, dan Spain mengatakan bahwa they will eat more plant-based meat or dairy alternative if they were less processed. Jadi mereka akan lebih meningkatkan konsumsi mereka jika produk tersebut tidak terlalu heavily process ya, tidak diproses ulang. Proses ulang itu kayak misalnya nih Anda makan ikan sarden, itu kan sudah diproses tuh. Kalau Anda beli ikan di pasar, terus Anda goreng, itu sekali proses. Tapi kalau yang di heavily proses, kayak misalnya ikan sudah digoreng, terus dimasukkan dalam kaleng, terus setelah keluar kaleng, terus Anda masak lagi, itu sudah heavily proses. Jadi di India itu sepertinya lebih suka makanan yang tidak less proses. Di Chili itu lebih sedikit, kemudian Spain, sepertinya Spain ini sangat suka makanan yang diproses. Jadi kalau misalnya Anda mau menjual makanan dalam bentuk canning, heavily processed product di Spain, itu potensial pasarnya bagus. Nah, ini yang harus Anda lihat. Inilah yang kita bahas ketika kita berbicara tentang industri overview. Kalau dalam laporan Mintel ini, particularly terhadap makanan dan produk yang diproses food ya istilahnya. Nah, ini adalah contoh brand yang berinovasi. Misalnya, karena orang sudah tidak mau mengkonsumsi makanan yang diproses, maka dia brand produknya itu dengan kata-kata organik. Nah, karena orang misalnya nih sudah memiliki kecenderungan untuk mengkonsumsi barang yang less sweetener, kurang gula, maka perusahaan itu akan menyediakan produk yang tidak mengandung gula ya. Makanya kalau di pasar itu sering kita lihat unsweetened products. Organic unsweetened, karena orang yang target pasarnya ini adalah orang-orang yang concern terhadap kesehatan. Kemudian plant based biasanya ya, orang-orang yang menghindari daging akan
memilih makanan yang dasarnya itu dari tumbuh-tumbuhan. Nah, ini ada beberapa contohnya. Eh, Kalau Anda lihat yang saus itu, dia proses, tetapi di situ supaya tidak terkesan sebagai proses food, apa yang dia lakukan? Dia bilang, no sugar, no GMO. Karena orang yang peduli kesehatan itu bukan berpikir, oh nggak ada gulanya kok ini, berarti aman. Oh ini bukan nggak ada GMO-nya, genetic modified ya. Eh, ini aman kok. Padahal sebenarnya juga tidak aman. Ini yang paling contoh kasus yang paling bagus bisa memanipulasi penduduk itu, masyarakat itu adalah Anda makan sereal. Jadi sereal itu di brand sebagai makanan yang sehat, memberikan energi secara instan, tetapi loaded with sugar. Jadi kontennya itu gulanya banyak. Nah, perusahaan-perusahaan ini akan mencari tren di masyarakat itu sekarang seperti apa? Apakah masyarakat itu suka yang healthy living? Ya, sekarang lebih trennya misalnya makanan yang tidak terlalu manis, atau masyarakat itu suka sesuatu yang manis. Kayak misalnya di Indonesia itu iced tea. Kalau Anda ke Cina itu teh Cina itu tidak dicampur dengan gula, tapi kalau di Indonesia Anda melihat orang itu majority minum tea itu dengan sugar. Itu iced tea with a lot of sugar. Nah, itu yang menjadi hal yang perlu kita cermati bersama. Jadi kalau misalnya perusahaan pengen bikin perusahaan teh di Indonesia, most likely yang akan paling laku adalah teh yang mengandung kadar gula tinggi. Jadi kalau Anda lihat kayak teh botol, ya teh sostro botol itu, sugar kontennya kan tinggi banget gulanya karena sesuai dengan taste dari masyarakat. Anda kalau misalnya masuk di supermarket, you see the list of drinks, itu rata-rata itu minuman yang disediakan di situ adalah minuman dengan kadar gula tinggi. Karena taste bud-nya orang Indonesia itu suka hal yang manis. Nah, ini harus Anda sesuaikan nanti ketika kemudian pengen membuat perusahaan dan menentukan produk, kira-kira akan seperti apa produk tersebut, apakah sesuai dengan kondisi pasar, industri overview seperti apa. Nah, di sini data menunjukkan ya, ini future forecast, data perkiraan ya, 47% dari orang Thailand of Thai, 32% Kanadian dan 32 Irish, customers say that food that contribute to their fruit and vegetable intake is important consideration when grocery shopping. Jadi ketika kemudian 47% berarti orang Thailand ini berpendapat penting untuk membeli sayur-sayuran atau ketersediaan sayuran dalam supermarket. Jadi kalau misalnya mau buka supermarket di Thailand, ya sediakan space untuk menjual sayur-sayuran. Ya 32%-nya misalnya di Kanada dan 33%-nya di Irish. Jadi belum tentu kalau Anda ke Amerika itu kalau di supermarket, karena orang Amerika itu lebih suka fast food, bagian yang menjual vegetables itu biasanya tuh kecil, tidak terlalu besar. Karena itu sesuai dengan tren dari pasar di negara itu. Kemudian kalau di Amerika 47% of US fruit and vegetables buyer agree bahwa processed produce such as fruit cups and canned tomato is a good substitute of fresh produce. Jadi Amerika ini memang suka produk-produk yang diproses. Jadi kalau misalnya mereka tidak punya, mereka cari tomat, terus tomat yang fresh nggak ada, mereka 47% akan membeli tomat dalam bentuk kalengan karena mereka berpikir bahwa ini bagus kok untuk mensubstitusi atau menggantikan dari fresh product. Meaning this is indicating bahwa proses food di Amerika itu bisnisnya itu very potential, marketnya besar dan memang demand pasarnya akan seperti itu. Nah, Anda lihat secara industrial overview-nya. Kemudian tren di usia, apakah usia tertentu misalnya adult, young adult, kemudian baby itu ada tren penggunaan dari produk. Kemudian klasifikasi berdasarkan umur. Apakah misalnya Gen X itu peduli terhadap kesehatan mereka, reverse to misalnya makanan yang mereka konsumsi, seperti kayak di sini data menunjukkan Gen X 76%
dari Canadian Gen X boomers ya, yang lahir di 1966 sampai 1971 itu cemas dengan penyakit yang berhubungan dengan usia. Kemudian kalau di Jerman itu hanya 63% sepakat bahwa eating healthy diet is the most important factor to staying healthy and feeling well. Jadi kalau Anda mau masuk segmentasi di usia yang tua menyediakan makanan yang sehat itu potensialnya banget karena dia 63%. Kemudian data di bawah itu 60% Chinese consumers age antara 40 sampai 59 itu tidak memiliki permasalahan kardiovaskular tapi cemas bahwa mereka akan memilikinya di depan. Jadi apa makanan-makanan yang misalnya sehat untuk orang-orang yang ingin menjaga kesehatan jantungnya, seperti menyediakan peanuts ya. Nah kalau Anda jual kacang-kacangan yang sehat untuk jantung, itu kemungkinan besar akan laku karena orang punya pendapat bahwa they think that basically by consuming peanuts is very good for health. Nah ini data-data dasar seperti ini yang sebenarnya penting untuk perusahaan sediakan. Dan biasanya kalau perusahaan itu mampu menyediakan data seperti ini, itu bisa dijual dengan sangat mahal. Nah, data-data inilah kalau Anda cari, mungkin challenge-nya adalah bagaimana mencari data-data tersebut ya. Itu yang mungkin Anda harus berikan overview di dalam laporan Anda. Setidaknya ada data dasarnya ya. Coba kita kembali kepada ini. Nah, Anda harus menjelaskan informasi general tentang industri tersebut. Ya, industrinya apa? Misalnya bisnis Anda tentang bisnis makanan. Makanan apa? Anda harus lihat dulu potensi bisnisnya seperti apa, gambaran bisnisnya seperti apa, bukan bisnisnya, industrinya seperti apa. Misalnya industri makanan di Indonesia itu trennya seperti apa ya, kondisinya seperti apa. Kemudian mapping company engage in the industry. Anda harus melistkan perusahaan-perusahaan yang bermain di sektor tersebut. Misalnya kalau industri makanan ada Garuda Food ya, ada Indofood itu dan beberapa lagi jenis perusahaan lainnya. Apakah perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kesamaan bisnis strategi, produk, kemudian secara overall industrinya seperti apa? Jadi listkan perusahaan yang bermain di sektor tersebut ya. Kalau misalnya di industri pertambangan, Anda bisa list tuh. Anda usahanya nanti pengen bikin industri pertambangan misalnya. Anda listkan perusahaan-perusahaan top yang bermain di sektor tersebut. Kemudian ketiga, Anda jelaskan government regulasinya. Jadi regulasi pemerintah, kira-kira Anda mau masuk di bisnis makanan. Regulasi pemerintah dalam bisnis makanan itu apa saja kira-kira yang akan menghambat atau harus Anda ketahui, karena faktor legal ini akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis Anda. Contoh misalnya industri pertambangan, Anda nggak bisa Anda punya tanah, terus Anda bilang ini tanah saya, terus you bilang saya mau menambang apapun yang ada di ini, nggak bisa karena itu harus ada license-nya. Ada regulasi yang harus Anda ketahui. Berikutnya adalah industri rasio. Jadi Anda harus mengukur untuk memasuki industri tersebut kira-kira berapa modal yang Anda butuhkan. Let's say Anda tentu kalau Anda pengen memasuki industri pertambangan, modal yang Anda pakai itu tentu akan berbeda dengan jumlah modal yang Anda butuhkan ketika membuka industri makanan atau membuka perusahaan makanan. Jadi rasio berapa kira-kira rata biaya yang Anda butuhkan untuk industri itu, Anda ketahui, sediakan informasi dasarnya ya. Industri mobil misalnya, berapa rata-rata modal yang dibutuhkan untuk membuka satu perusahaan. Jadi rasio dari industri itu harus juga kelihatan. Ini akan menghasilkan data di mana klasifikasi industri tersebut, misalnya low entry of barrier, ya low capital, low entry of barrier. Jadi modalnya rendah, entry untuk memasuki perusahaan tersebut juga rendah. Kemudian apakah modalnya itu sifatnya medium capital atau high capital, atau modal yang sangat besar atau enormous capital, itu harus terlihat ya. Kemudian industri transnya, tren industrinya akan seperti apa? Misalnya nih,
tren industri makanan organik. Karena masyarakat mulai concern dengan kesehatan, maka kemungkinan besar tren terhadap konsumsi makanan organik itu akan meningkat. Itu juga harus Anda lihat. Nah, contoh lain misalnya tren industri sepeda. Misalnya, apakah orang akan mengganti sepeda motornya dan naik sepeda? Itu juga bisa jadi salah satu contoh. Tren misalnya konversi dari konvensional ke motor listrik atau kendaraan listrik. Gimana trennya? Apakah orang mau beralih atau seperti apa? Nah, tren coffee shop. Apakah trennya sudah mencapai saturated atau misalnya trennya masih terus berjalan? Eh, itu yang harus Anda sediakan trennya ya. Kemudian yang terakhir adalah market size-nya. Kira-kira marketnya berapa besar? Contoh misalnya industri kopi, berapa potensi peminum kopi atau konsumen kopi di seluruh Indonesia. Jadi itulah besaran dari pasarnya. Nah, dari besaran pasar tersebut, kira-kira pasar ini akan terus berkembang tidak? Atau customer-nya itu akan terus meningkat? Itu Anda juga harus lihat ya. Kalau dia meningkat, kira-kira berapa persen peningkatannya dalam projection per quarter dan per tahun. Kalau misalnya contoh makanan organik, kira-kira ada nggak customers baru yang akan tertarik dengan makanan organik? Anda kalau masuk di supermarket itu kan sudah ada pilihan tuh. Fully organic, tomato fully organic. Harganya bisa 2 kali lipat dari apa namanya produk yang tidak organik tuh. Nah, kira-kira orang yang akan membeli produk-produk gini akan bertambah nggak size-nya ke depan? Itu growth rate-nya harus kelihatan ya. Kalaupun dia tumbuh, kira-kira berapa persen pertumbuhannya ke depan. Nah, itu yang harus Anda lihat ya. Dan sejarah trennya. Jadi kalau Anda lihat itu apakah dulu berapa permintaannya. Saya permintaan terhadap organic food 2 tahun yang lalu masih sekian. Dalam 2 tahun peningkatannya sekian persen. Jadi itu akan kelihatan dan harus tergambar dari industri trennya. Itulah yang disebut dengan industry overview. Jadi kalau setelah Anda membuat industry overview itu menjadi dasar dari analisa pasar. Jadi industri dan pasar itu berbeda ya. Nah, market analisisnya apa saja? Tadi itu mencakup keseluruhan dari deskripsi industri dan outlook-nya seperti apa. Nah, di market analysis ini yang harus Anda tentukan adalah target pasarnya atau target market. Siapa yang akan membeli produk tersebut? Di usia berapa? Apa jenis kelaminnya? Daerahnya di mana? Jadi itu yang harus ditentukan. Kemudian market needs. Market needs itu kebutuhan pasar itu seperti apa? Misalnya you mau jual organik, tapi pasar tidak ada trennya, masyarakat tidak memiliki tren yang bagus terhadap produk tersebut. Kalau kayak di Amerika tadi, ya trennya adalah orang suka fast food, mereka suka processed food. Jadi kalau Anda jual organik, most likely segmentasi pasarnya akan sedikit. Jadi harus dilihat berdasarkan pada kebutuhan pasar itu seperti apa ya. Kemudian dilihat dari pertumbuhan pasar itu. Sorry. Jadi harus dilihat dari pertumbuhan pasar itu ya. Misalnya kalau demand terhadap organic food itu terjadi trennya meningkat, maka kemungkinan besar pertumbuhannya akan bagus. Jadi kalau dalam perencanaan Anda lihat, oh ini kemungkinan ke depan akan tumbuh misalnya 5%, 10%. Nah, Anda harus menjelaskan dalam laporan tersebut ya. Nah, market grow ini align dengan market trend. Jadi industri market itu hanya bisa tumbuh kalau misalnya trennya positif. Jadi jangan membuat industri atau memasuki industri pasar yang
tidak terjadi tren positif. Contoh misalnya, sorry. Contoh misalnya ya, kalau Anda masih ingat BlackBerry dengan apa namanya, sejarah BlackBerry kenapa dia jatuh itu karena masyarakat itu di customers itu terjadi tren mereka lebih suka touchscreen daripada physical button, dan BlackBerry tidak mampu menangkap tren tersebut. Jadi ketika ini problem kalau company itu sudah sangat besar ya, biasanya company yang sudah besar itu egonya tinggi. Kalau egonya tinggi, dia nggak mau menerima feedback dari customer, kemungkinan besar dia bisa bangkrut. Nah, ini yang kesalahan yang dilakukan BlackBerry. Dia tidak mau menerima feedback dari customer bahwa yang karena dia pemakainya sudah sangat besar di Indonesia dulu itu, kalau Anda lihat, kalau nggak pakai BlackBerry itu, orang yang nggak pakai BlackBerry harus pakai BlackBerry karena semua orang pakai BlackBerry. Sampai kemudian muncul touchscreen. BlackBerry ini tidak bisa catch up dengan demand atau tuntutan dari masyarakat, tidak bisa membaca tren. Akhirnya apa? Dia terlambat untuk mengkonversi produk mereka ke touchscreen. Itu yang menyebabkan kenapa BlackBerry bangkrut, karena egonya dia merasa bahwa dia sudah paling besar, dia lambat untuk berinovasi, akhirnya pasarnya itu direbut oleh segmentasi pasar lain. Dia kalah dengan Apple, dia kalah persaingan dengan Samsung. Sama historinya dengan Nokia. Nokia juga kalah dalam persaingan karena merasa dia sudah sangat mendominasi pasar, dia sudah menjadi raja pasar dan tidak mungkin dia bangkrut. At the end of the day dia juga bangkrut ya. Jadi harus dilihat trennya. Tren ini itu akan berhubungan erat dengan market needs, kebutuhan pasar seperti apa. Pasar butuhnya touchscreen misalnya. Terjadi pertumbuhan yang cukup positif di pasar tuh penggunaan touchscreen. Jadi ada kebutuhan, pertumbuhan dengan tren itu menjadi satu paket. Itu yang harus Anda lihat ketika kemudian menentukan Anda mau membuat produk apa, kira-kira ke depan ini gimana trennya, apakah akan bagus atau tidak. Kemudian yang Anda lakukan berikutnya di dalam laporan Anda adalah market research testing. Jadi harus ada market research-nya. Anda punya produk, let's say you make a drink. Cari dulu ininya, bikin dulu sampelnya, berikan kepada orang, terus cari apakah orang suka dengan produk tersebut. Kalau Anda biasa masuk di Starbucks itu, kalau mereka punya minuman baru kan dia kasih tester tuh. Nah, setiap produk yang Anda buat itu harus ada market research testingnya. Sudah dites tidak? Anda bikin minuman, sudah diberikan nggak sampelnya pada orang? Orang bagaimana pendapatnya? Apakah rasanya enak atau gimana? Orang mau beli atau tidak? Kira-kira kalau dalam harga sekian, kira-kira orang mau beli atau tidak? Itu yang harus Anda lihat. Kemudian kompetitif analisisnya. Apakah barang Anda itu cukup kompetitif dibandingkan dengan barang lain? Misalnya Anda pengen masuk industri kopi. Anda pasang harga tinggi dengan rasa yang sama, brand yang berbeda, kira-kira competition-nya akan seperti apa? Apakah Anda mampu memasuki segmen yang sama ketika Anda tahu bahwa pemain di sektor itu tuh banyak? Sebenarnya kalau kita pengen market analysis ini, kita akan mempelajari, tapi akan dipelajari di semester depan yang disebut dengan five forces analysis. Ya, namun di laporan Anda ini yang Anda sertakan hanyalah analisa sederhana, kompetitif analisisnya seperti apa. Kemudian berikutnya adalah barriers to entry. Kira-kira kalau Anda mau masuki pasar ini, market ini, tantangannya apa? Apakah bahan bakunya susah? Apakah lokasinya susah? Apakah regulasinya ribet atau bagaimana? Apakah modal yang dibutuhkan banyak? Jadi Anda harus menuliskan tantangan-tantangan dari usaha ini, kira-kira barriers to entry-nya itu seperti apa saja, dan kira-kira apakah dia barriers to entry-nya tinggi, rendah, atau sedang. Dan yang terakhir adalah yang harus Anda tulis di laporan Anda adalah tentang regulasi. Ya, regulasi dalam artian di market ini, particularly di produk ini,
kira-kira secara regulasi itu apa saja ya. Jadi market regulations dengan industry regulation itu berbeda. Kenapa industry regulation dengan market industri itu berbeda? Misalnya nih ya, industri minyak goreng. Kalau kita lihat industri minyak goreng berarti segala sesuatu yang terikat dengan proses pengolahan itulah yang dikategorikan sebagai industri. Tapi kalau kita bicara tentang market, kita bicara tentang pasar. Pasar itu apa sih? Nah, jadi produsen, pembeli dengan distributor itu masuk pada market. Ya. Nah, ini yang harus Anda lihat apakah ada kategori pembedaan regulasi antara pasar dan dengan industri. Misalnya kalau Anda masuki industri makanan, itu yang harus Anda berikan dalam laporan Anda. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Aku mau izin bertanya, Miss. Silahkan. Mengenai em, mana ya tadi? Bagaimana industri overview itu dapat membantu para investor dalam mengambil keputusan investasi yang cerdas, Miss? Bagaimana industri overview? Industri overview Ya, ya. Jadi industri overview itu kenapa dia penting Anda ketahui? Karena itu akan menentukan arah dari bisnis Anda. Jadi investor itu misalnya nih ya, investor ingin masuk ke mobil listrik atau kendaraan listrik. Dia harus melihat dulu industrinya seperti apa nih overview-nya. Apakah pemainnya sudah banyak atau pemainnya masih kecil? Kira-kira pemain paling besarnya siapa? Kalau saya buka di Indonesia, dari mana bahan bakunya? Apakah ada tenaga kerja yang tersedia untuk itu? Jadi kalau sudah komponennya tersiapkan, kayak bahan baku ada, kemudian pemainnya tidak terlalu banyak, tenaga kerjanya tersedia, kemungkinan besar kalau dia memasuki industri tersebut, dia bisa profitable bisnisnya. Tapi kalau misalnya sebaliknya Anda tidak melakukan kajian overview dari industri, Anda misalnya di Indonesia, Anda mau masuk segmentasi makanan sehat, gitu. Tapi permasalahannya segmentasi makanan sehat di Indonesia itu hanya untuk kalangan menengah ke atas, which is basically di perkotaan. Itu pun bagi masyarakat dengan usia tertentu, dia ingin masuki tidak terlalu peduli terhadap makanan sehat, misalnya kalian makan gorengan. Meski sudah masuk kategori menengah ke atas atau middle income household gitu. Jadi dia harus tahu bahwa industri ini overview-nya seperti apa. Baru kemudian perusahaan tersebut bisa memasuki segmentasi dari industri tersebut. Kalau tidak, dia akan memasuki sektor yang kemungkinan besar tidak cocok dengan industri yang akan dia bangun. Ini kebanyakan perusahaan yang masuk ke Indonesia itu yang gagal karena tidak memiliki industri overview yang bagus itu pasti kabur ya atau gagal tutup tuh. Kayak misalnya nih Kakao Talk. Kakao Talk itu dulu ada di Indonesia tutup. Kenapa tutup? Dia tidak bisa memahami kondisi industri eh, online online messengers itu secara baik. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengkonversi culture Korea, bahasa Koreanya itu ke bahasa Indonesia. Yang orang lebih friendly. Itu salah satu penyebabnya. Juga dulu kalau Anda ingat itu di Indonesia itu ada Uber. Mereka juga fail to understand eh, kondisi industri online transportation di Indonesia. Jadi mereka itu dulu Uber di Indonesia itu adalah mobil-mobil mewah dengan harga mahal. Padahal di Indonesia segmentasi orang yang menggunakan online transportation itu kan orang yang tidak memiliki kemampuan ekonomi yang bagus dan pengen cepat kan. Kalau mereka punya kemampuan ekonomi yang bagus pasti bawa mobil sendiri. Nah, ini yang kemudian they fail to understand overview bisnisnya di Indonesia, akhirnya mereka tutup. Kebanyakan perusahaan yang tidak memahami kondisi industri dan kondisi pasar itu biasanya bisnisnya akan jatuh. Gitu, Ulfa. Ada lagi yang lain? ya, terima kasih, Miss. Pertama, Miss, saya mau tanya, silahkan, Harriet. di market analysis itu kan ada market needs dan market trends ya. Mm-mm. Nah,
itu ketika membuat sebuah industri, apakah keduanya dibutuhkan? Maksudnya di saat yang bersamaan, karena market niche itu kan berarti kebutuhan pasar yang emang punya pangsa pasar yang besar, sedangkan trends itu kan selalu berganti. Mm-mm. Nah, kalau kayak begitu gimana, Miss? Oke, kalau di kelasku pernah saya jelaskan ya, ada yang masuk dengan ada yang disebut dengan needs, wants, and desire kan. Nah, yang Anda tuliskan di sini adalah needs. Sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh pasar itu. Jadi jangan menjual sesuatu itu atau jangan memasuki segmentasi yang tidak dibutuhkan oleh pasar. Nah, pasar ini adalah pasar Indonesia. Karena bisa jadi pasar tersebut ada, tapi bukan di Indonesia. Kayak misalnya pasar plastik surgery. Plastik surgery trennya di Korea karena demand-nya paling banyak di sana. Kebutuhan masyarakat di sana adalah plastik surgery. Tapi kalau misalnya dibuka di Indonesia, itu ada kebutuhannya, tapi sangat sedikit. Jadi market needs-nya itu rendah. Nah, sekarang kita tanya adalah trennya. Nah, trennya ini baru akan ada tren kalau ada kebutuhan. Jadi harus dibutuhkan dulu, baru dari dibutuhkan ini tumbuh terus ya, naik tuh naik ya, terjadi growth, pertumbuhan dari kebutuhan itu. Misalnya kebutuhan Indonesia terhadap eh, handphone dengan harga 1 jutaan misalnya. Itu kebutuhannya ada. Masyarakat demand-nya terhadap handphone dengan harga 1 juta itu ada. Nah, dia terus tumbuh kebutuhannya itu per tahun. Kalau dia positif growth-nya, berarti terjadi positif trend. Tapi kan pertanyaannya adalah, tren itu kan kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, kita lihat secara overall datanya, misalnya dalam setahun, apakah dia pertumbuhannya upside, ya berarti kan posisi tren pertumbuhannya positif. Nah, apakah tren meliputi dari barang itu terjadi perubahan? Misalnya orang yang cellphone ya, orang yang dulunya suka handphone kecil itu, sekarang terjadi penurunan, orang lebih suka cellphone atau handphone yang ukurannya besar. Nah, kita lihat trennya, tapi harus dibaca tren itu. Apakah trennya ini ke depan HP akan semakin besar, semakin kecil, semakin ringan, atau semakin apa? Itu trennya yang harus dibaca. Gimana cara kita mengetahui tren? Tren itu hanya bisa dibaca kalau kita menemukan yang disebut dengan market research, penelitian pasar. Jadi ditanya ke customer-nya, Anda lebih suka HP kecil tapi ringan atau HP ukuran layar besar tapi agak berat, atau Anda pengen misalnya HP besar ukurannya ringan. Sama juga dengan kalau kita cari ke customer-nya, kita search ke customer, kita tanya customer, Anda ingin which one do you want? Anda pengen HP besar, daya tahan baterai eh, sebentar ya atau singkat, atau pengen HP kecil tapi daya tahan baterainya misalnya bisa tahan berhari-hari. Nah, Anda lihat di situ. Tren itu hanya bisa dilihat kalau kita bisa mengetahui kebutuhannya seperti apa, growth-nya seperti apa, keinginan masyarakat seperti apa. Nah, inilah fungsinya kita tahu desire. Jadi makanya kalau dalam kolom chat itu ya, kayak misalnya company punya punya Instagram, punya sosial media, kan ada tuh kolom chatnya itu. Itu sangat penting perusahaan membaca chat-chat tersebut karena itulah yang akan merefleksikan desire dari pasar. Misalnya, saya mau dong makanan Anda itu jangan terlalu lama dihidangkan. Itu kan desire. Nah, desire itu akan menentukan tren. Saya mau dong HP pakai misalnya iPhone dengan C port misalnya ya. Jangan lagi pakai lightning cable gitu. Nah, itu desire. Nah, desire itu merefleksikan tren. Jadi orang, perusahaan yang bisa membaca desire dari pasar, itulah yang bisa membaca tren. Jadi harus ditentukan dulu needs-nya, kebutuhannya, pertumbuhannya seperti apa, desire pasar itu seperti apa, baru kemudian kelihatan tuh trennya. Kalau misalnya Anda di dalam bisnis kesehatan ya atau fitness, orang butuh nggak sehat? Eh, ada nggak kebutuhan misalnya orang mau sehat gitu? Kalau ada, ya berapa persen? Kemudian apakah positif trennya orang yang mencari misalnya orang yang peduli terhadap kesehatan itu ada nggak positif pertumbuhannya terlihat nggak datanya itu positif? Kalau iya, iya good. Sekarang kita lihat
trennya orang berolahraga itu seperti apa misalnya? Apakah orang lebih suka berolahraga di rumah atau jalan kaki di jalan atau pengen ke gym gitu. Nah, itu terlihat dari desire-nya. Ya, ditanya ke customers, Anda lebih suka berolahraga di mana? Di rumah, di gym, di park atau seperti apa? Harapan Anda seperti apa? Ekspektasinya seperti apa? Desire-nya seperti apa? Baru kemudian kelihatan tuh. Oh, terjadi tren peningkatan orang berolahraga di taman misalnya. Artinya, kalau Anda bikin bisnis fitness center di tempat yang atau di wilayah yang orang memiliki desire untuk berolahraga di alam terbuka, kemungkinan besar marketnya itu akan sedikit di situ. Nah, itu yang harus Anda mungkin cermati ya ketika menentukan tren seperti apa. Oke, ada lagi yang lain? Atau Aryan? Thank you, Miss. Yuk, very much welcome. Udah cukup ya? Sudah paham semuanya? Silahkan dikerjakan laporannya dan disubmit pada hari ujian. Nanti link submissionnya akan saya buat di Google Class. Silahkan Anda yang belum bergabung di Google Class untuk bergabung di Google Class. Nanti di situ disubmit linknya. Yang submit satu orang saja. Di link submissionnya itu tulis nama anggotanya. Di video descriptionnya itu tolong di-listkan juga anggotanya ya, supaya lebih mudah untuk memberikan nilai. Dan tolong ditulis nama lengkapnya, jangan nama panggilan. Ya, apakah sudah jelas semuanya teman-teman? Jika sudah, kita ya Ulfa. Udah, Miss, sudah jelas. Alhamdulillah. Oke. Kalau sudah, baik teman-teman, kita cukupkan. Kenapa? Miss mau nanya. Silahkan, Miftah. Jadi kalau nanti dikirim ke G-Class itu link videonya kan di deskripsinya ditulis nama, terus papernya ditaruh di mana juga, Miss? Apanya? Sama papernya itu, paper laporan ini. Di upload aja, dikasih linknya supaya bisa di-download. Tapi di linknya itu juga bisa disubmit kok datanya di dokumennya. Kalau ribet begitu, kontak aja ketua kelasnya kumpulkan linknya, namanya sama dokumennya ya. Tolong dibantu ya, siapa Ulfa dengan Ipeh kalau ada di ruangan ini. Baik, Miss. Oke, ada lagi? Miss, untuk tadi yang presentasi mengenai yang tadi industri overview, boleh Ulfa minta itunya, Miss, filenya. Nanti videonya saya upload ya. Jadi baik, Miss. Terima kasih banyak, Miss. Sama-sama. Alia? Atau ini hanya mikrofonnya aja yang on? Miss mau nanya lagi. Silahkan. Itu market analisis kan kita perlu regulasinya ya, Miss. Contoh regulasinya itu yang kayak gimana? Tergantung dari industrinya, regulasinya apa. Jadi kalau misalnya regulasinya soal kayak jasa, berarti dia harus ada minta syarat regulasi. Iya, harus ada regulasinya. Kayak contoh begini, Miftah. Bisnis prostitusi kan nggak boleh ada negara itu kan membatasi yang mana disebut dengan kategori pornografi dan prostitusi kan. Kalau di Jepang misalnya, dia tidak kategori masuk pornografi kalau tidak ada gambar kemaluan dengan kalau gambar kemaluannya tidak terlihat, misalnya nih ya, itu tidak termasuk pornografi. Tetapi kalau di Indonesia kan masuk pornografi itu. Nah, kalau misalnya prostitusi misalnya, kalau kalau dia di Thailand bisnisnya, kalau prostitusi itu tidak dilarang selama prosesnya konsensual. Dalam artian satu sama lainnya itu sepakat dan deal gitu kan, dan tidak diwadahi oleh dalam bentuk perusahaan. So it's okay. Nah, Indonesia nggak bisa seperti itu.
Jadi hal-hal seperti itu yang harus Anda lihat, apakah bisnis ini ada regulatory barrier-nya. Contoh juga misalnya Anda mau bikin kendaraan, tapi kendaraannya terdiri dari 5 ban. Apakah ada regulasi di Indonesia yang mengatur tentang kendaraan dengan 5 ban atau 3 ban gitu? Yang kayak gitu-gitu itu yang harus Anda lihat. Nah, misalnya makanan, apakah ada regulasi yang mengatur misalnya penggunaan zat tertentu dalam makanan? Apakah harus ada ukurannya? Berapa persentase gula dalam komponen makanan dan sebagainya ya. Itu yang harus Anda lihat dalam perspektif regulasinya. Gimana Mifta? Udah paham? Miss, kasih Miss. Thank you. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, baik teman-teman, silahkan mengerjakan tugasnya. Have a very good weekend. Bye everyone. Thank you very much, Miss. Thank See you. you. See Thank you, Miss. you.